Halo rekan-rekan sekalian, semangat pagi! Perkenalkan, nama saya Jane Betia Elistria Melia Bolon, biasa dipanggil Jane, dan saya merupakan mahasiswi dari Vkom Unpad, jurusan Hubungan Masyarakat dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai negotiation atau yang biasa kita sebut sebagai negosiasi. Sebelumnya, kita berkenalan dulu nih, secara umum, apa itu negosiasi? Jadi, negosiasi adalah sebuah kegiatan yang menampilkan forum diskusi, bisa itu mengenai pekerjaan, ketidaksepakatan, ataupun kampanye-kampanye. Negosiasi juga bisa dikatakan sebagai seperangkat perilaku sosial yang diberlakukan dalam domain bahasa. Jadi bahasa ini menjadi suatu domain atau yang mendominasi dari kegiatan negosiasi ini. Maka itu dalam negosiasi terdapat interaksi-interaksi lisan secara umum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai spoken interaction atau interaksi secara lisan, in general atau secara umum nih. Nah, dalam setiap kasus, negosiasi, ada 2 jenis aturan perilaku yang disepakati. Aturan-aturan ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas negosiasi dan juga sebagai perangkat pengendali. Yang pertama ada aturan regulatif, yang mana aturan ini masih bisa diterima atau masih bisa ditoleransi. Contohnya seperti ketika kita menginterupsi lawan bicara kita ketika beliau sedang berbicara, itu memang, melanggar aturan ya dalam suatu interaksi, namun ini masih bisa ditoleransi. Dan yang kedua adalah aturan konstitutif, di mana aturan ini tidak dapat dilanggar atau berpotensi besar untuk menimbulkan masalah. Contohnya ketika kita, mengadakan suatu interaksi, namun kita memberhentikannya secara tiba-tiba dan pertemuan itu harus diakhiri. Nah, ini memang pada dasarnya bisa terjadi, permintaan maaf, bisa diajukan permohonan maaf, ataupun di-reschedule ulang dalam pengajuan interaksinya, tapi di sini sangat beresiko dan berpotensi besar untuk menimbulkan suatu masalah dan juga, permasalahan sosial. Nah, maka itu ada beberapa hal yang perlu dihindari nih dalam, kita melakukan negosiasi. Yang pertama, ada berbicara terlalu lambat atau terlalu formal dan dalam konteks tertentu kita hanya mau menawarkan produk kita. Bila kita berbicara terlalu lambat, terlalu formal, dan hanya mau menawarkan, produk kita, ini rasanya tidak pantas gitu dalam interaksi, di mana yang menjadi perhatian utama kita dalam, berinteraksi adalah berbagi ide dan juga, menjalin suatu hubungan. Lalu yang kedua, terlalu banyak bertele-tele sehingga menghasilkan banyak klise, sehingga minat pendengar ini menurun. Memang pada dasarnya fatigue communication atau komunikasi fatigue itu berperan penting dalam satu komunikasi. Namun bila kita hanya menghasilkan klise dan secara bertele-tele dan terus-menerus, itu bukan hanya membosankan, namun juga bertentangan dengan konvensi yang mana kita harus memberikan minat bagi pendengar kita. Lalu yang ketiga, di sisi lain, tanpa adanya, pembentukan klise ini juga bertentangan dengan aturan yang ada. Kita bisa terkesan terlalu to the point gitu, tidak ada kata-kata pengantar, yang mana bisa mengantarkan kita ke tujuan yang ingin kita capai dalam suatu negosiasi. Nah, selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah, memperhatikan timing. Coba bayangkan ketika kita baru bertemu dengan lawan bicara kita. Kita menganggapnya bahwa ia adalah, orang asing, orang yang baru kita temui. Di sini kita memerlukan waktu untuk beradaptasi, untuk terbiasa dengan, pola bicara pembicara lain, melihat juga kualitas suara, pola pikir, dan ciri-ciri kepribadian. Selain itu juga berbicara tentang timing, kita juga bisa melihat, mengenai waktu, apakah itu di waktu pagi, waktu siang, waktu malam, karena hal ini juga berkaitan erat dengan kelancaran suatu negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini, apa-apa saja yang kemungkinan akan terjadi gitu. Di sini saya menuliskan beberapa hal yang paling dominan atau paling sering terjadi di dalam negosiasi. Pertama, ada menawarkan atau meminta saran, lalu memberikan informasi, mengekspresikan perasaan, menunjukkan penerimaan ataupun penolakan. Sebagai contoh ketika kita bernegosiasi kepada pihak perusahaan, kita sebagai klien ingin meminta, jasa suatu perusahaan, namun kita tidak cocok nih dengan harganya. Di sini kita bisa mengajukan negosiasi kepada, pihak perusahaan untuk bisa menyesuaikan dengan budget yang kita miliki.
Nah, dalam negosiasi terjadi struktur interaksi yang mana ada 3 fase. Yang pertama, ada fase awal. Dari fase awal ini juga ada beberapa rentetan yang mengikuti dari fase awal ini. Yang pertama, pembentukan kembali. Di sini maksudnya adalah ketika kita bertemu dengan lawan bicara kita yang baru pertama kali kita temui, di sini terjadi pembentukan first impression atau kesan pertama, yang mana sangat berkaitan erat dengan hasil yang akan kita capai ketika kita memberlangsungkan interaksi, yaitu negosiasi ini. Lalu pembentukan kembali maksudnya adalah ketika kita bertemu dengan lawan bicara kita yang pernah kita temui sebelumnya, memori kita ini akan mengingat kembali orang ini seperti apa sih. Lalu nanti ini juga berkaitan erat juga dengan hasil yang akan kita capai. Yang kedua, pembicara berupaya mengalokasikan peran kepada pendengar. Di sini kita mengambil peran nih, kita nih sebagai apa ya dalam negosiasi ini? Apakah kita sebagai klien atau kita sebagai pihak perusahaan yang ingin mengajukan suatu proyek seperti itu. Lalu yang ketiga ada penyediaan informasi tentang suasana hati, sikap, dan juga kepribadian pembicara. Di sini kita bisa melihat apakah pembicara kita ini sedang emosi, sedang ngantuk, atau bagaimana, seperti itu. Lalu yang keempat ada penerimaan informasi oleh pendengar yang nantinya digunakan untuk interaksi. Jadi ketika terjadi pembentukan kesan pertama, di sini kita juga akan menerima informasi dan pada akhirnya di fase terakhir dari fase awal adalah pengambilan keputusan tentang taktik psikologis yang tepat. Nah, dalam fase awal ini tindakan bicara dan juga strategi kesopanan ini sudah harus mulai diterapkan sejak saat fase awal ini. Lalu yang kedua ada central phase yang mana menjadi tahap inti menuju alasan utama melakukan interaksi. Ada dua signal atau dua sinyal yang sangat berkaitan erat dalam central phase ini. Yang pertama ada framing signal yang biasa ditunjukkan dengan verbal maupun non-verbal. Verbal ini bisa kita contohkan dengan kata-kata baiklah sekarang, atau dengan non-verbal kita juga bisa kita contohkan dengan kegiatan gebrakan meja ataupun tepukan tangan. Kita juga bisa melakukannya dengan keduanya nih, verbal ataupun non-verbal. Misalnya, baiklah sekarang sebagai verbal dan tepukan tangan sebagai non-verbal. Lalu yang kedua ada focus signal yang mana merupakan turunan dari framing signal. Di sini focus signal menerangkan beberapa bagian dari negosiasi. Contohnya ketika kita berkata, mari kita mulai, atau semua setuju. Di sini atau mungkin kita bisa berkata, mari kita pindah ke topik ini. Nah, di situ kita mulai menuju kepada suatu tujuan yang lebih terstruktur gitu, lebih intinya gitu. Jadi memang framing signal dan juga focus signal ini biasanya terjadi secara bersama-sama. Mereka sangat menunjukkan perubahan dari satu set kegiatan yang lain atau membahas satu topik ke topik lainnya. Lalu yang ketiga ada closing phase, di mana suatu negosiasi ini tidak bisa diakhiri atau tidak bisa berjalan secara sepihak saja tanpa kesepakatan bersama untuk ditutup. Kesepakatan itu juga bisa terjadi atau diajukan secara verbal maupun non-verbal. Misalnya kalau verbal, oke, atau baiklah, saya mengerti, oke kita selesaikan, seperti itu. Ataupun non-verbal, kita bisa lakukan secara anggukan kepala atau di Zoom ya, secara online ini, bisa dengan fitur Zoom yaitu thumbs up ataupun raise hand, kita bisa seperti itu. Lalu dalam negosiasi di sini ada tingkatan individu yang terjadi setiap tahap interaksi, yang mana titik fokus dari kegiatan ini atau level ini adalah pasangan bicara kita atau lawan bicara kita. Biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu langkah awal dan respon. Maka itu seperti yang sudah saya singgung di awal, langkah awal ini menjadi suatu kunci keberhasilan dalam suatu negosiasi, yang mana bila kita melakukan langkah awal yang baik, kemungkinan besar respon yang akan diberikan juga baik. Nah, apa sih ciri ataupun suatu tolak ukur lawan bicara kita memberikan respon yang baik gitu? Yang pertama ada terjadi kegiatan question and answer, yang mana lawan bicara kita ini bertanya kepada kita, di mana kita bisa menganggap bahwa lawan bicara kita ini memiliki keingintahuan yang tinggi mengenai apa yang kita sampaikan sebelumnya kepada mereka, seperti itu. Lalu ada a statement yang mana kita bisa utarakan secara verbal maupun non-verbal. Yang pertama,
Bila statement-nya oke gitu, kita bisa katakan, "Oke, baiklah," gitu. Ataupun kalau non-verbal kita bisa katakan seperti, mmm, anggukan kepala, bisa kita lakukan sebagai anggukan kepala dan lain-lainnya. Lalu kalau untuk comments, ketika kita berada di level tertentu dalam suatu negosiasi, kita bisa mendapatkan good good deal yang menjadi respon atas negosiasi kita ini. Nah, untuk materi tadi saya ambil dari referensinya, saya ambil dari buku judulnya The Language of Negotiation, karya Joan Mulholland. Oke, itu tadi presentasi saya mengenai negotiation. Untuk menutup presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu pantun nih. Jalan-jalan ke Kota Bekasi, jangan lupa beli nasi. Ini Jen Betia, sudah selesai presentasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.